Tapi setelah IKN kami dukung, kami pada akhirnya hanya di PHP. Itu tidak baik, begitu ya. Karena putra-putra Dayak itu putra-putra terbaik loh, bukan putra-putra terbodoh. Tapi kalau yang bodoh silakan, tapi putra-putra terbaik pakai dong. Jangan hanya dijadikan penonton. Ya. Miris, otorita IKN ultimatum 200 warga robohkan rumah akibat ambisi Jokowi berkantor di IKN pada Juli 2024. Ladang itu tidak ada suratnya sama sekali, begitu kan. Ya bisa saja nanti menjadi kena mereka, begitu kan, bagaimana sawah dan semuanya harus ya disertifikat, begitu kan. Bisa saja seperti itu, begitu kan. Karena nampaknya bisa saja negara bisa ambil alih di situ. Hati-hati, begitu kan sekarang ini. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat ya kita harus bukan masalah ilegal atau tidak, begitu, tapi yang jelas ya masyarakat sudah puluhan tahun di situ, begitu kan ya, bertanam di situ, begitu kan. Sehubungan dengan undangan yang bersifat sangat penting, maka kehadiran saudara diminta tidak diwakili. Tulis surat undangan itu dengan keterangan sifat penting. Bahkan dengan adanya ancaman di lembaga otorita IKN yang mendadak mengusir warga asli Pemaluan dengan dalih pembangunan ibu kota baru, mereka diberi waktu 7 hari untuk segera angkat kaki dari wilayah tempat tinggal mereka selama puluhan tahun. Warga merasa ketakutan, ini seperti peristiwa Rempang Jilid 2, ujar salah seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya saat dihubungi Tempo melalui telepon seluler pada hari Sabtu 10 Maret 2024. Daerah Pemaluan ya lanjut ya sumber Tempo nantinya akan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Pemaluan ini salah satu kelurahan yang tepat berada di kawasan inti pusat pemerintahan di wilayah IKN, ucapnya. Wow, saya kasihan banget, begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini sudah puluhan tahun, bertahun-tahun di situ, begitu, tapi pada akhirnya diusir, begitu kan ya. Ini harus ada solusi, begitu, bagi AHY, terus kemudian Menteri PUPR, terus kemudian si Bahlil juga. Ini harus ada solusi masyarakat. Masa 200 jiwa ya mau diusir kemana coba? Bayangkan, dia tidak punya tanah, dia sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Walaupun mereka ya dicap sebagai tempat ilegal, seharusnya kan bangsa kita, negara kita harus memberikan solusi yang terbaik, begitu kan, atau dibuatkan rumah susun kayak begitu kan, atau apa, begitu kan, sebagai bentuk bahwa ya negara kita, bangsa kita, rakyat Indonesia benar-benar adil di situ, begitu kan. Itu yang kita lakukan, begitu. Jadi artinya apa? Artinya benar-benar ada solusi. Jangan kemudian langsung mengusir sana sini, begitu kan. Itu tidak baik. Saya mohon kepada Bapak Jokowi sama pemerintah, apabila tanah kami, tempat kami tinggal, kami berharap dan saya sendiri diganti rugi dengan sesuainya. Tapi kalau tidak sesuai, kami tetap di sini karena kami ini orang susah. Nah, tanah saya 16 kali 50 meter, itu aja. Kami tidak melarang ibu kota datang kemari maupun Bapak Jokowi, tapi kami sebagai masyarakat janganlah kami diganggu. Kami tetap di sini, ekonomi kami makan di sini. Kami orang susah. Jaringan Advokasi Tambang Jatam Kalimantan Timur menduga tindakan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara IKN meminta warga Pemaluan, Kalimantan Timur merobohkan rumah-rumah mereka disebabkan ambisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala negara menargetkan dia akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024. Pengurus Jatam Kaltim, Marita Sari, mengatakan waktu yang tersedia untuk mengejar target Jokowi makin sempit. Terhitung sisa waktu yang ada sampai Juli 2024 adalah 3 bulan. Ini telah memacu otorita IKN untuk mempercepat jadwal pengusiran dan penggusuran. Eta menuturkan proses penggusuran yang dia nilai amat cepat itu pada Jumat 8 Maret 2024 lalu
Deputi Bidang Pengendalian Badan Otorita Ibu Kota Nusantara mengundang sekitar 200 orang pemaluan dan sepaku Penadam Pasir Utara dalam sebuah pertemuan. Dia menilai undangan itu mendadak karena baru disampaikan 1 hari sebelumnya. Kampung Sabut, satu di antara banyak warga yang disebut berada di kawasan ilegal di Kelurahan Pemaluan, mengaku mendapatkan 2 pucuk surat undangan dan surat teguran 1 hari sebelum pertemuan. Menurut Eta, penyampaian undangan secara mendadak itu telah meneror dan mengintimidasi warga. Kedua surat yang berisi pengusiran warga ini adalah penghinaan atas masyarakat adat dan hak asasi manusia di bentang ruang hidup Pemaluan dan Sepaku. Dalam pertemuan, Badan Otorita tiba-tiba mengultimatum lebih kurang 200 warga untuk segera membongkar rumah dan bangunannya dalam tempo 7 kali 24 jam. Pelaksana proyek ambisius Jokowi itu menyebut para warga sebagai penduduk ilegal, sebab rumah-rumah mereka divonis tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perencanaan RT RW IKN yang baru muncul pada 2023 ini. Menurut Eta, Jokowi dan pengurus negara saat ini telah kembali menunjukkan watak aslinya ketika jadwal pemilu 2024 akan segera berakhir. Setelah mengeruk suara warga dari kotak-kotak suara, negara telah kembali pada siklusnya semula. Dia mengatakan, kini proyek tebak, keruk, dan gusur rakyat kembali berjalan. Sebelumnya, Jokowi memastikan akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai Juli tahun ini. Menurutnya, pembangunan kantor presiden saat ini sudah mencapai 74%. Usai meninjau langsung progres pembangunan fasilitas tersebut pada hari Jumat 1 Maret 2024. Pak Basuki Juni, saya Juli. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi, saya berkantor di sini, kata Jokowi pada Kamis 29 Februari 2024. Tempo telah menanyakan konfirmasi melalui pesan singkat dan sambungan telepon kepada Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahayu, dan juru bicara Otorita IKN, Troy Pantau, namun sampai berita ini ditulis, mereka belum merespon upaya konfirmasi. Bagaimana pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Takar Lambis Sundelu.